SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bubutan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Bubutan, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru dari SD Negeri Karangsari. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk dapat bertatap muka dalam pertemuan pertama komunitas belajar Kombel Busari Bubutan Karangsari tanpa awal satu apapun. Salawat serta salam juga semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih kepada SD Negeri Bubutan yang telah berkenan untuk berkolaborasi dengan kami keluarga besar SD Negeri Karangsari untuk bersama-sama dapat membentuk satu kombel yang namanya Busari Bubutan Karangsari. Semoga ke depan dengan kombel ini nanti kita dapat saling sharing, baik itu tentang pembelajaran maupun program-program atau kegiatan-kegiatan untuk memajukan sekolah kita, berkolaborasi untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran yang kita emban. Selanjutnya izinkan saya mengizinkan rekan kami yang untuk siang sore hari ini tidak dapat hadir di hadapan Bapak Ibu. Untuk yang pertama Ibu Endah, karena beliau melaksanakan tugas di Balai Desa Karangsari. Untuk selanjutnya alhamdulillah Pak Aka saged bergabung, Pak Ahmad juga. Mohon maaf karena juga tadi kami tidak dapat hadir tepat waktu karena berbagai kegiatan yang belum selesai. Untuk selanjutnya semoga nanti acara yang akan kita jalani bersama ini semoga bermanfaat baik untuk diri kita pada khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya. Saya rasa dari saya sekian. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan mengenai penguasaan Canva untuk aksi nyata kita di platform Merdeka Mengajar. Karena apa? Ini untuk kedepannya pertemuan kita akan berkaitan dengan PMM, karena sudah menjadi tugas kita untuk tetap terus belajar dan mengupdate diri melalui PMM. Nah, salah satunya adalah melalui Canva ini. Canva adalah alat yang sangat bermanfaat bagi para pendidik untuk menciptakan konten pembelajaran yang menarik dan efektif. Dalam hal ini akan bisa menarik perhatian siswa sehingga pembelajaran dapat bisa berjalan dengan lebih memuaskan. Penguasaan Canva akan membantu guru memperkaya materi ajar di platform Merdeka Mengajar atau PMM terkait dengan aksi nyata dan seterusnya. Memahami platform Merdeka Mengajar di dalam PMM, sebenarnya Bapak Ibu Guru juga sudah sangat familiar. Yang pertama adalah kolaborasi guru, di mana di dalam PMM ini kita dapat saling sharing berbagi praktik baik yang dapat nanti akan bisa menginspirasi kita untuk diterapkan di sekolah maupun di dalam pembelajaran. Di dalam PMM juga ada aksi nyata, di mana ketika selesai kita dalam satu topik akan kita dihadapkan pada aksi nyata yang kalau seandainya ini diselesaikan akan mendapatkan satu sertifikat. Selain itu, melalui PMM juga kita dapat mendapatkan sharing pembelajaran, mencoba pendekatan yang lebih kreatif dan inovatif sehingga memungkinkan pembelajaran di kelas kita tidak monoton karena banyaknya inspirasi yang kita peroleh melalui PMM. Selanjutnya, mengapa kita menggunakan Canva? Karena di Canva ini tidak manual, di sana terdapat template yang siap pakai yang bisa kita adopsi sehingga kita tidak terlalu menyiapkan hal-hal yang detail dari awal. Kemudian desain di dalam Canva juga kreatif, dan selain itu juga kita bisa sharing atau berbagi dengan Bapak Ibu Guru yang lain atau mengerjakan tugas secara bersama-sama. Lanjut Pak Sani. Baik, untuk merancang materi pembelajaran visual itu di dalam Canva itu bisa menarik, bisa dengan bagaimana konsisten, artinya kita menggunakan lambang-lambang atau elemen-elemen yang khas sesuai dengan
minat kita, kemudian menarik, dalam hal ini mampu untuk dapat menarik siswa, karena di sana disediakan berbagai macam warna, font dan juga ilustrasi yang menarik dan update untuk siswa-siswi kita. Kemudian informasi yang bisa kita sampaikan di dalam PMM itu sendiri dapat kita kemas melalui desain yang menarik. Selanjutnya yang kita tampilkan kok bisa menarik, ini dari segi ukuran layar itu bisa kita setting, kemudian tata letak, kontras dan interaksinya di dalamnya bisa kita atur. Nanti akan lebih detail kita pelajari di mana kita dapat mengeklik bagian-bagian yang dimaksud, baik ukuran layar, tata letak, kontras maupun interaksinya. Oke, selain itu juga kita dapat berbagi dengan rekan guru menggunakan Canva untuk meminta umpan balik atau mensinkronisasi kebutuhan. Artinya bisa dari ukuran banner kemudian dirubah A4 atau A3 sesuai dengan kebutuhan, itu dapat dilakukan dengan cepat. Ada lagi Pak? Lanjut nomor. Mengapa kita menggunakan Canva? Karena di sini dengan Canva kita dapat menarik perhatian siswa dengan bagaimana murid kita itu akan menampilkan keterlibatan yang lebih tinggi, karena tampilan kita dalam pembelajaran itu menarik. Tentu saja hal itu akan bisa meningkatkan pemahaman anak, dan dampak positif yang selanjutnya adalah tentu saja meningkatkan kualitas dan efektivitas pengajaran kita di dalam kelas. Kemudian mungkin slide yang satunya lagi Pak, ngapunten. Cepat mawon nggih, karena habis ini kita masuk ke fitur-fitur Canva. Lanjut Pak. Nggih, di dalam Canva itu yang terkait secara langsung dengan kita ada 3 hal. Yang pertama adalah poster, yang kedua adalah presentasi, dan yang ketiga adalah video. Karena apa? Video perlu atau penting untuk kita pelajari, besok bisa menjadi sebuah modal awal bagi Bapak Ibu yang besok akan memasuki CGP angkatan 12. Semangat. Karena di dalam tugas-tugas CGP itu banyak sekali membuat video-video menggunakan Canva. Semangat Pak Robikum. Membuat poster yang indah. Ya tadi contohnya baik Bubutan maupun SD Karangsari sudah membuat poster yang terkait dengan lomba-lomba. Ya, itu salah satunya menggunakan Canva. Saya bilang enak karena di sana sudah tersedia template-nya, tinggal edit-edit sedikit sesuai dengan kebutuhan. Lanjut Pak. Terkait dengan presentasi, di dalam presentasi itu nanti bagaimana gayanya, kemudian masuk keluarnya, judul-judulnya, malam minggu akan bisa diatur baik di template atau template ada, tata letak diatur, kemudian pengaturan slide-nya juga mana yang ditampilkan dulu, mana yang belakangan itu bisa diatur. Begitu juga dengan animasi, bagaimana slide itu tayang atau transisi nanti keluar masuknya semuanya bisa diatur. Lanjut Pak. Kemudian membuat video menarik. Nah ini di video itu juga ada template-nya, sehingga kita bisa memilih menggunakan template yang seperti apa, tinggal kita masukkan foto atau video yang ingin kita masukkan. Kemudian di Canva juga disediakan video editor intuitif. Nah kita bisa menciptakan sebuah video di sana sesuai dengan yang kita inginkan. Di Canva juga disediakan musik dan suara, sehingga video kita tidak monoton seperti itu. Bisa kita pelajari nanti setelah video selesai, kita dapat berbagi video, tentu saja menggunakan download yang MP4 dan bisa di-sharekan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Kemudian untuk template dan tata letak Canva, di dalam Canva itu tersedia ratusan template, kemudian tata letaknya juga proporsional, kemudian customizable, kemudian berbagi dan kolaborasi. Ini lanjut saja Pak. Kolaborasi dan berbagi dengan Canva. Di sini untuk berbagi bisa di-sharekan kepada Bapak Ibu guru yang lain, kemudian bisa kita juga menuliskan komentar pada karya yang dibuat. Bisa
bisa juga diakses secara bersama, sehingga dalam satu Canva itu bisa dikerjakan secara kelompok dan juga riwayat perubahannya bisa diamati. Sekarang untuk selanjutnya masuk ke Canva-nya saja. Nah Bapak Ibu, ini tampilan Canva pada bagian home atau pada bagian awal. Nah, ayo Pak Sandi, kita mulai dari yang bagian-bagiannya Pak Sandi. Di bagian atas ada home, itu kembali ke setting awal, kemudian bagian bawahnya adalah proyek, di mana di situ tempat kita untuk menyimpan berbagai macam Canva yang sudah kita hasilkan atau kita buat. Kemudian bawahnya adalah template. Template itu tempat untuk kita nanti bisa mengambil baik itu gambar berbagai macam gambar yang sesuai dengan tema atau yang kita inginkan. Kalau create nanti itu kita bisa mulainya dari awal. Kalau kita mau cari itu mungkin masuknya di poster, kita milih ke poster. Poster Hari Kemerdekaan. Nah, tinggal dipilih nanti mana bagian yang akan kita pilih. Mungkin yang Pak Sandi inginnya yang mana? Pilih salah satu, klik. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan misalnya gambar-gambar apa itu, tolong ditunjukkan Pak, ke bagian elemen yang terkait dengan Hari Kemerdekaan. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan pita tadi boleh. Monggo dipilih yang itu tidak kelihatan nanti Pak, yang putih mungkin ya. Nah, tambahin apa lah sing kira-kira niku wae pengen tambah wangun mawon mboten sah yang dari dasar mungkin kuning iya seperti itu. Bapak Ibu bisa menambahkan sesuai dengan keinginan. Ngaten nggih, yang penting kita sudah kenalan untuk elemennya. Kemudian elemen tadi sudah, apapun yang ingin ditanyakan atau diinginkan itu tinggal kita cari pada bagian pencarian di bagian atas untuk elemen. Maka itu salah satu contohnya. Kemudian Pak Sandi nun sewu, kita arahkan sekarang ke huruf, mungkin teks ya. Itu Bapak Ibu kalau ingin menambahkan teks atau kata-kata itu kita tuliskan pada bagian add a heading atau add a subheading. Seperti itu kita klik, nanti akan muncul papan ketik di sana yang dapat kita tuliskan huruf apapun. Itu kalau seandainya kita akan menambahkan teks. Selanjutnya untuk elemen dan teks saya rasa cukup. Bapak Ibu pun bisa menambahkan untuk logo. Kalau seandainya mau ditambah logo tertentu, itu kita bisa tambahkan melalui upload. Nah, melalui upload itu kita bisa, itu tempatnya Pak Sandi sudah banyak logo ya, logo SD Negeri Bubutan. Bisa kita drag, kemudian arahkan kursornya dibawa masuk ke Canva-nya, itu bisa seperti itu. Nah, kalau kita tambahkan logo dari awal, Bapak Ibu yang lain biar tahu, kita tambahkan melalui file Pak Sandi. Ya, file yang atas. Cari gambar, betul, tambahkan dari situ. Nah, nanti di situ di gambar itu bisa diklik, kemudian bisa otomatis langsung masuk ke Canva. Nah, open. Nah, itu otomatis nanti akan masuk ke bagian upload. Nah, itu dalam proses airnya sudah mau kebak. Nah, begitu sudah bisa kita tambahkan. Nah, tambahkan ke samping. Oke, seperti itu untuk elemen, teks, dan upload sudah. Sekarang ke bagian atas.
ngapunten edit, kemudian ya BG remover itu artinya mungkin remove BG ya, untuk menghilangkan yang belakang background seperti itu, sehingga gambar yang kita inginkan itu tinggal kita tempelkan. Kemudian untuk yang transisi kok hilang Pak? Di bagian atas biasanya. Nah itu kita bisa masuk ke transisi. Itu kalau animize kita tinggal pilih pada bagian yang animize itu untuk apa. Nanti Bapak Ibu bisa menampilkan gambar-gambar di Canva itu nanti bergesernya atau naik turunnya melalui animize itu tadi. Bisa dicoba mungkin. Geser-geser ya. Yang animate misal kalau mau dipilih yang ini, yang bawah mungkin Pak. Entah pakai white atau brief seperti itu, nanti tampilannya akan sendiri-sendiri. Nah itu untuk gerak-geraknya Bapak Ibu kalau dipakai PowerPoint itu bisa diatur, tetapi kalau di Canva itu sesuai dengan gaya yang sudah disediakan di Canva. Itu untuk animate-nya. Kemudian untuk transisi keluar masuknya. Kemudian ini untuk poster. Mungkin pada simpanan di laptopnya Bu Tiwi ada yang sudah presentasi yang sudah jadi, mungkin bisa diambil salah satu. Kira-kira yang presentasi aja untuk menghemat waktu, kita berarti langsung ke video mawon. Jadi presentasi yang sudah jadi kita tambahkan animation sama transition, ditambah lagu, untuk kita nanti ekspor ke MP4. Nah niku untuk bisa menuju ke video, Bapak Ibu bisa klik ke durationnya yang bawah sebelah kiri. Nah itu di situ bisa diatur nanti berapa menitnya setiap slide-nya, karena di situ ada tulisan 5.0s, artinya tampilan satu layar itu adalah 5 detik. Nah untuk bisa tampil berapa menitnya kita sesuaikan, kita atur waktunya disesuaikan dengan banyaknya tulisan yang ada pada tampilan. Itu ketika tampilannya semakin banyak tulisannya, otomatis nanti pada bagian gambar slide-nya itu bisa kita tarik ke kanan, nanti akan tambah. Tadinya 5 bisa menjadi 9 atau 10 dan seterusnya. Dicobain apa? Animasinya kita bisa klik ke bagian animation. Ini biar cantik, nanti kita pilih misalnya kalau pakai brief atau mau pakai yang mana gitu gambarnya. Ini tulisannya juga bisa kita atur, tampilan keluarnya mau seperti apa. Ini Bapak Ibu ngaturnya pada bagian animation ya. Kita bisa pilih ke layout. Nah, penonton ubah-ubah ya. Nah ini lama waktunya bisa diatur, bisa lebih lama atau lebih sebentar. Ada biar itu diatur pada bagian animation sama transition. Terus Bapak dan Ibu setelah ini durasinya kira-kira setiap slide bisa diatur lebih panjang atau lebih pendek. Dan ini bisa kita tambahkan lagu Bapak Ibu melalui musik sama elemen apakah di sini ada musik. Nah misalnya tambahkan musik Happy Chill Favorite Instrument, tinggal kita klik nanti otomatis akan ada lagu.
Sinyal. Oh, ini perlu digeser ke depan dulu. Mulai deh. Nah, kalau sini dia sudah jadi, Bapak Ibu nanti bisa share lewat sini untuk dapat diunduh. Kita download. Kemudian kalau bentuknya adalah video, Bapak Ibu pilihnya adalah MP4 video. Kalau misalnya ini mau diunduh, kita jadikan presentasi, bisa kita download pada bagian PPT, tetapi kita klik more. Kemudian kita klik ke bagian sini Microsoft PowerPoint. Nanti secara otomatis Canva ini akan bisa kita download di dalam bentuk PowerPoint. Dan seandainya mau di download dalam bentuk PDF pun juga bisa. Jadi banyak variasi pilihan pada Canva ini. Kita tinggal maunya yang mana seperti itu. Kemudian kalau bentuknya PDF bisa kita pilih yang PDF standar. Dan juga bisa juga kalau Bapak Ibu ingin share kepada rekan yang lain, ini kita bisa ubah only you can access. Itu kita bisa pilih ke anyone with the link. Kalau sudah, nanti bisa di copy link, kemudian kita pastekan di WA sehingga otomatis Canva yang kita buat ini bisa dinikmati oleh orang lain juga, bisa diadopsi seperti itu. Nah, kurang lebihnya demikian yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu monggo apabila ada yang ingin ditanyakan terkait Canva. Sementara belum ada, oke. Setelah ini berarti praktek ya. Prakteknya pembuatan Canva untuk kita bisa besok kita wujudkan dalam bentuk aksi nyata. Targetnya 2 minggu ke depan Bapak Ibu silakan untuk menonton video yang Bapak Ibu inginkan atau mungkin nanti disesuaikan. Kemudian besok kita secara bersama-sama bisa membuat Canva-nya bareng-bareng. Selama 2 minggu ke depan harapannya kita bisa membuat satu Canva yang bisa diupload sebagai aksi nyata. Nah, itu waktu selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Mbak Puput. Oke, dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.